Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan izinnya dan rahmatnya yang terkandung dalam asma'nya Ar-Rahim, kita bisa berkumpul bersama melanjutkan kajian kita dari tafsir Ibnu Katsir. Walhamdulillah, kita sudah masuk pada hak ilmu yang terdapat di surat Al-Buruj, surat yang ke-85. Ayatnya ada 22 ayat dan kita sekarang masuk pada ayat yang ke-10. Semoga sabarnya kita dalam majlis ilmu ini menjadi wasilah turunnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, seperti biasa kita baca terlebih dahulu ayatnya, baru kita menikmati bersama terjemah dan tafsirannya. Taib. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد
fa'alul lima yurid. Hal ataka hadithul junud Fir'auna wa Thamud balil ladzina kafaru fi takdzib wallahu min waraihim muhit bal huwa Qur'anun majid fi lawhim mahfuz. A'udzu, aku berlindung billahi kepada Allah, minasyaitani, dari godaan setan, ar-rajimi, yang terkutuk. Bismillahi, dengan nama Allah. Siapa Allah? Ar-Rahmani, yang maha pengasih, Ar-Rahimi, maha penyayang. Was-samai, demi langit, Dzatil buruji, yang memiliki gugusan bintang. Wal yaumi, demi hari, al mau'udi, yang dijanjikan. Wa syahidin, demi yang menyaksikan. Wa masyhudin, dan yang disaksikan. Qutila, celakalah. Siapa? Ashabul ukhdudi, mereka pembuat parit, an-nari, yang apinya, dzatil waqud, memiliki kayu bakar. Idhum, ketika mereka alaiha, di atas, maksudnya di sekitar api yang ada kayunya itu, qu'udun, duduk-duduk. Wahum, dan mereka, alama, atas apa saja, yaf'aluna, yang mereka kerjakan, bil mu'minina, kepada orang-orang mukmin, syuhudun, itu mereka menyaksikan. Wa ma naqamu, dan tidaklah mereka menyiksa, mengintimidasi, minhum, di antara mereka, illa, kecuali, ayyu'minu, karena terus mereka itu beriman. Disebut terus karena continuous tense, ya, fil mudhari. Siapa Allah yang mereka imani itu? Al-Azizi, yang maha perkasa, Al-Hamidi, maha terpuji. Alladzi, yang lahu, miliknya lah. Apa? Mulkus samawati, kerajaan langit yang banyak. Wal ardi, dan bumi. Wallahu, adapun Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, syahidun, itu maha menyaksikan. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang, fatanu, yang mereka telah menyiksa, mengintimidasi, menimpakan fitnah, al mu'minina, kepada orang-orang mukmin laki-laki, wal mu'minati, dan kepada orang-orang mukmin perempuan. Tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat. Falahum, maka bagi mereka, adzabu jahannama, itu siksaan jahannam. Walahum, dan bagi mereka, adzabul hariq, sisaan yang bisa membakar diri mereka. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, amanu, yang mereka beriman, wa amilu, dan mereka beramal. Beramal apa? As-salihati, yang baik-baik. Lahum, bagi mereka, jannatun, jannah, tajri, yang mengalir, min tahtiha, di bawah jannah. Apa yang mengalir? Al-anharu, sungai-sungai. Dzalika, yang demikian itu, al-fauzu, merupakan kemenangan, al-kabiru, yang sangat besar. Inna batsya rabbika, sesungguhnya azab Rabbmu, lasyadidun, itu benar-benar sangat keras. Innahu, sesungguhnya dia, Allah subhanahu wa ta'ala, huwa, dialah Allah, yubdi'u, zat yang memulai, wa yu'idu, dan dia juga zat yang mengembalikan, memulai penciptaan dan mengembalikan.
penciptaan itu. Maksudnya nanti ada tafsirnya tentang makna yubdi'u wa yu'id. Wa huwa, dan dialah Allah al-Ghafuru, zat yang maha pengampun, al-Wadudu, penuh kasih. Dzul arsy, yang memiliki arasy, al-Majidu, lagi maha mulia. Dia Allah fa'alun, zat yang maha berbuat, lima yurid, lima terhadap segala sesuatu, yuridu yang dia kehendaki. Hal ata, apakah telah datangkah kepadamu Muhammad apa yang telah datang? Haditsul junud, kisah para tentara. Tentara yang mana? Fir'auna, yaitu tentara Fir'aun, wa Thamuda, dan Thamud. Balil ladina, bahkan orang-orang kafaru yang mereka itu telah ingkar, fi takdzibin, itu berada pada kalimat mendustakan. Wallahu, adapun Allah, min waraihim, di sekitar mereka. Jadi di belakang di sini adalah haulahum, ya. Muhitun, itu maha mengepung, ya. Bal, bahkan huwa, Al-Quran, ya. Bal, bahkan huwa, dia, kalamullah, Quranun adalah bacaan, majidun, yang sangat mulia. Di mana? Fi lauhim mahfuz, di tempat yang disebut lauh mahfuz, tempat yang sangat terjaga. Jamaah rahimakumullah, kita sudah mempelajari bersama kisah yang sangat menarik dalam riwayat yang panjang. Di situ pelaku utamanya adalah raja yang kafir, Raja Najran yang ada di Yaman. Kemudian sunatullahnya setiap raja penguasa itu memiliki guru spiritual sebagai referensi untuk bertanya tentang bagaimana seharusnya membangun, mengendalikan teritorialnya, kerajaannya, kedudukannya. Kemudian di sana juga ada seorang rahib dan ada seorang gulam. Tidak terlepas juga ada salah seorang ajudan dari raja yang memiliki penyakit matanya buta. Kisah yang sangat menarik, dan ini bukan fiktif, ya, tapi benar-benar terjadi sebagai pelajaran dan bagian dari sepertiga isi Al-Quran adalah qasasul anbiya anbiya was solihin wal mujrimin. Di antaranya adalah kisah dalam surat Al-Buruj. Bismillah. Sekarang kita masuk, ya, bagaimana status mereka, khususnya raja yang punya kewenangan besar. Al-Malak, bahasa Al-Qur'annya, orang yang sangat diktator karena merasa punya kedudukan dan harta sehingga berbuat zalim dengan semena-mena. Sunatullah di dalam kehidupan selalu ada saja, karena tidak ada pilihan yang ketiga. Kalau di sana ada rahmat Allah, kemudian di sana ada jannahnya. Bersamaan dengan itu ada juga murka Allah, di sana juga ada nerakanya. Tidak ada yang ketiga, ya. Begitu pula di sana ada kebenaran, ada para pengusung kebenaran. Ada kebatilan, ada juga para pengusung kebatilan. Sunatullah, ya. Tidak ada pihak ketiga. Wahadainahun najdain, kami berikan petunjuk hidup itu dua saja, al khair was sayyi, wal haq wal batil, ya. Nah, kalau sudah ada al haq, ada al batil, otomatis as-sira bainal haqqi wal batil itu sunatullah juga, ya. Peperangan antara yang hak dengan al batil itu terus, ya, dan tidak pernah bisa bersatu, ya. Kalau ada yang mengatakan mau pilih Islam, Islam saja. Kalau mau pilih Syiah, Syiah saja. Ya. Islam pihak benar, al-haq, Syiah pihak batil. Ada namanya takrib, itu sebenarnya pengkaburan, ya. Pengkaburan. Ya, apa namanya? Talbisul haq bil batil. Nah, akhirnya ada yang membahasakan begini.
Islam Syiah atau Syiah Islam. Nah, itu sudah makhluk lain itu, ya. Makanya kalau mau pilih orang, orang saja. Kalau mau pilih hutan, hutan saja. Coba orang dengan hutan disatukan. Ya. Itu orang bukan? Bukan. Hutan bukan? Bukan. Tapi makhluk lain. Ya. Islam, Islam saja. Syiah, Syiah saja. Kalau Syiah Islam atau Islam Syiah itu sudah bukan Islam, bukan Syiah. Tapi ada 3 agama. Agama Islam, agama Syiah, agama Islam Syiah. Ya. Karena punya idealisme tersendiri. Makanya tidak ada yang ketiga selamanya. Ya. Ustadz itu gimana? Ada orang Islam, ya, kemudian ada orang kafir. Terus disebutkan juga orang munafik. Ya, tapi tetap intinya 2 saja. Ya. Orang-orang munafik Allah kategorikan sama dengan orang kafir. Ya. Kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 5 bercerita tentang orang mukmin. Ayat 6 dan 7 itu jelas menceritakan kisah tentang sifat orang kafir. Nanti dari ayat 8 sampai 20 terbanyak itu Allah jelaskan tentang sifat orang munafik dan munafik tulen, ya. Munafik tulen. Kenapa lebih banyak? Karena orang munafik itu mereka berusaha yang dipikirkannya itu orientasinya hulus, dunia. Ya. Ketika bertemu wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Itu fasih kalau ketemu dengan orang mukmin. Alhamdulillah, ya. Hari ini tidak ada makan siang gratis, ya. Bicaranya alhamdulillah, ya. Karena ingin mendapatkan nilai di sisi pandangan orang-orang mukmin, karena ada yang dicari. Tapi ketika wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim, apa bilangnya? Qalu inna ma'akum innama nahnu mustahziun. Bertemu dengan satu ideologinya, sesungguhnya kami satu ideologi, satu frekuensi dengan kalian. Kami juga sama memperolok-olokkan dan merendahkan orang-orang mukmin. Ya, jadi orang munafik sama dengan orang kafir. Makanya dalam surat An-Nisa, coba dilihat surat An-Nisa ayat yang ke 139, 138, 139, 140. Ada enggak di Quran Ibu surat An-Nisa? Kalau enggak ada itu dipertanyakan. Ya. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang munafik, sungguh benar-benar bagi mereka ada siksaan yang sangat pedih. Berita gembira tapi endingnya siksaan. Nah, ini namanya litaubih kata para ulama tafsir. Cara Allah menghinakan, merendahkan orang mukmin, ya. Mestinya kan dapat berita gembira. Alhamdulillah, kamu dapat berita gembira loh, dapat hadiah. Alhamdulillah, naon nagih hutang. Ya. Kan itu seperti bahagia tapi ujungnya ini berita gembiranya siksaan yang sangat pedih. Siapa? Alladzina, yaitu orang-orang yattakhiduna yang mereka selalu mengangkat al-kafirina, orang-orang kafir, auliya'a, sebagai pemimpin, tokoh min dunil mu'minin, selain orang-orang mukmin. Ayabtaghuna indahumul izzata, apakah mereka itu mencari muka, mencari kemuliaan, izzah di sisi orang kafir? Fa innal izzata, maka sesungguhnya kemuliaan itu lillahi, hanya milik Allah. Kemuliaan yang mana? Jami'an, seluruh bentuk kemuliaan. Itu orang munafik suka mencari muka di hadapan orang-orang kafir, mengangkat menjadi pelindung-pelindung bagi kehidupan mereka selain orang mukmin. Nah, dilihat ayat 140-nya. Wa qad nazzala, dan sungguh telah Allah turunkan alaikum, atas kalian, apa? Fil kitabi, ketentuan hukum di dalam Al-Qur'an, Alkitab. Apa itu ketentuannya? An idza sami'tum ayatillahi, kalau kalian mendengar ayat-ayat Allah, ngapain? Yukfaru biha, diingkari. Terus apa lagi? Wa yustahza'u biha, diperolok-olokan. Fala taq'udu ma'ahum,
Jangan sekali-kali kalian duduk-duduk bersama mereka, orang-orang yang mengingkari, mendustakan dan memperolok-olokkan ayat-ayat Allah. Hatta yakhudu fi haditsin ghairih, sehingga mereka mau membicarakan pada tema yang lain, bukan dalam rangka merendahkan, menghina, memperolok-olokkan ayat-ayat Allah. Baru boleh. Innakum idam mithluhum, kalau kamu diam saja, sungguh kalian itu sama saja dengan mereka. Nah, orang yang memperolok-olokkan ayat-ayat Allah itu orang kafir. Kita diam ketika mereka memperolok-olokkan ayat Allah, itu dikategorikan kita ini sebagai orang munafik. Ya. Makanya kata Allah, innallaha, sesungguhnya Allah, jami'ul munafikina, mempersatukan orang-orang munafik, wal kafirina, dan orang-orang kafir di mana? Ayo, di mana? Fi jahannama jami'ah, di dalam neraka jahanam bersama-sama. Oh, berarti ayat 6 dan 7 dalam surat Al-Baqarah tentang orang kafir itu satu frekuensi, satu tempat, sama-sama mendapatkan murka Allah dan nerakanya kalau tidak tobat, dengan orang-orang munafik yang sifatnya lebih banyak dari ayat 8 sampai ayat 20. Berarti intinya ayat 1 sampai 5 pihak pencari ridho Allah dan jannahnya. Kemudian ayat 6, 7 sampai pada 20. Ayat 20 Al-Baqarah itu adalah mereka yang sabar menikmati murka Allah dan siksanya. Ya, jadi tidak ada yang ketiga, tetap ya cuma dua saja. Begitu pula dalam kisah ini. Ya. Saya tanya, jangan-jangan salah paham. Ya, coba dalam hadis yang beberapa pertemuan kita sampaikan tentang Raja Najran yang ada di Yaman itu. Kalau pihak pengusung kebatilan siapa saja aktornya dalam hadis itu? Ayo. 1, raja. 2, kahin, ya, guru spiritualnya. 3, para al-gojo, ya. Kemudian siapa para pengusung al-haq dalam hadis itu? 1, rahib. 2, gulam. 3, ayo, siapa? Asistennya raja yang disembuhkan kedua matanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui siapa? Gulam. Ya. Kemudian masih ada siapa lagi? Semua rakyatnya yang menyatakan amanna bi rabbi hadal gulam, ya. Kami beriman semuanya kepada Tuhannya, Robnya si gulam. Nah, tidak ada yang ketiga itu. Makanya kita juga jangan salah pilih. Ayat yang ke-10 inilah, ayyuhal ikhwah, Allah menjelaskan tentang mereka, para raja, guru spiritualnya yaitu dukun, dan para algojo, dan siapa saja yang mengikuti pola pikirnya, kebijakan, ekstremitas raja yang memposisikan dirinya sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, fatanul mu'minina, yang mereka mengintimidasi, menimpakan fitnah, musibah, siksaan maksudnya, al mu'minina wal mu'minat, kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tsumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat. Itu kalau yang tobat siapa? Di antara sebelumnya para pengusung kebatilan termasuk pendukungnya. Siapa? Ajudannya yang buta, ya, termasuk juga rakyatnya, ya. Tapi karena rakyatnya takut oleh sistem yang dibikin oleh raja, ya, karena dipaksa untuk menyatakan dirinya sebagai Tuhan selain Allah SWT. Ya, ini kan kisah Al-Quran itu selalu relevan dengan zaman, ya. Seperti di Suriah itu sama, ya. Itu rezim, ya. Jadi sudah turun temurun, ya, dari kakeknya Hafid Asad, ya, berarti dinasti, ya. Dinasti Asad itu. Hafid Asad, Basil Asad sekarang sama Basar Asad itu cucunya, sama, ya, sama-sama ekstrimnya. Karena Syiahnya Syiah Nusairiyah.
bukan Syiah yang biasa. Ya. Ada Syiah itu kan ada gulatus Syiah, Syiah yang ekstrim yang menuhankan pemimpinnya, tokohnya pada setiap zamannya. Nah, zaman sekarang itu memaksakan diri Bashar Assad ingin dirinya diposisikan sebagai Tuhan. Makanya surat Al-Ikhlas itu di sana diubah, kalimatnya diubah. Ya. Kemudian kalimat tauhid juga diubah. La ilaha illa Bashar Assad. Ya. Kalau mau mengucapkan itu selamat. Tapi kalau tidak mengucapkan itu di antara tiga. Satu, identitasnya tidak diakui. Berarti harus KTP-nya dicoret, terus pindah. Ya. Kemudian yang kedua, kalau tidak demikian, ya dieksekusi. Ya. Kalau enggak dibunuh, kalau enggak dipenjara. Ya, tiga itu, dan itu juga sunatullah. Ya. Dalam surat Al-Anfal kan sama demikian. Ya. Surat Al-Anfal ayat yang ke-30. Wa makaru wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah wahai Muhammad, ya. Coba dilihat ayat 30 atau 33? 30 ya. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru, dan orang-orang kafir jika mereka orang kafir itu membuat makar tipu daya. Apa tipu dayanya? Tadi kalau tidak mau menerima ketuhanan dirinya, ya seperti Bashar Assad, liyuthbituka, mereka pasti ingin sekali memenjarakan kamu. Au yaqtuluka, kalau enggak mengeksekusi kamu. Au yukhrijuk, atau identitas kenegaraannya dicoret, ya, diusir dari tempat tinggalnya. Tapi wayam kuruna wayam kurullah wallahu khairul makirin. Bolehlah mereka orang kafir bikin makar, tipu daya, tapi Allah juga bikin tipu daya, dan tipu dayanya Allah itu jauh lebih baik daripada tipu dayanya manusia, mereka orang kafir. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, ini yang pertama. Dilihat pada ayat 10-nya. Nah, membunuh ini, ya, kalau kita berbicara tentang membunuh, ya, ingat di dalam Islam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan Al-Quran sebagai pedoman. Islam syariat, ya, itu untuk menjaga 5 hal, ya, 5 hal. Makanya dalam Islam darah itu harganya mahal, darah itu dihargai mahal sekali, ya. Makanya jangan sampai dikit-dikit main bunuh aja. Mana ainal qalam wujud? Ada kolamnya? Taib, jazakallah. Coba dilihat di dalam surat 25, kita berbicara tentang hukum membunuh orang mukmin, ya. Surat 25 Al-Furqan ayat 69, ya, 69-nya sampai 70. Itu kan kisah tentang Allah menjelaskan tentang sifat ibadur rahman. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara. Orang-orang mukmin itu hamba-hamba Allah ibadur rahman, hamba Allah yang maha pengasih itu punya sifat banyak. Salah satunya mereka tidak berdoa kepada Allah dengan menyertakan Tuhan yang lain. Maksudnya tidak berbuat syirik. Wala yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqqi. Mereka tidak suka membunuh. Wala yaznun, dan mereka juga tidak suka berzina, ya. Maka ayat ini karena menjelaskan tentang sifat di antara sifat-sifat orang-orang hamba Allah yang maha pengasih. Tapi setelah itu kalimatnya wa may yaf'al dzalika, harus dipahami mafhum mukhalafahnya.
lawan makna dari makna yang sesungguhnya. Kalau mereka tidak berbuat syirik, berarti lawannya berbuat syirik. Kalau mereka tidak membunuh, berarti lawan maknanya adalah membunuh. Kalau mereka sifat ibadur rahman, hamba Allah yang penuh kasih itu tidak berbuat zina, berarti lawannya berbuat zina. Nah, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Ya, coba dilihat. Wa may yaf'al dzalika, satu, yalqa athama. Yalqa athama. Kemudian yang kedua, yalqa athama yudha'af lahul azab. Yudha'af lahul azab. Kemudian kalau tidak tobat, wa yakhlud, betul? Wa yakhlud fihi muhana. Siapa saja orang yang berbuat salah satu di antara tiga dosa ini, apalagi tiga-tiganya, syirik, membunuh, zina, maka orang itu akan bertemu dengan dosa-dosanya. Efek dari perbuatannya, berbuat syirik, membunuh atau berzina, akan bertemu dengan efek perbuatannya. Padahal dalam Al-Quran, wa may yaf'al idza zulzilatil ardu zilzalaha, yang terakhirnya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrai yarah. Nah, yarahu ini ya, sekecil apapun dosa, apalagi ini syirik, membunuh dan zina, dia akan bertemu dengan dosa-dosanya. Satu, menunjukkan dosa besar ini disebutkan ancamannya. Bertemu dengan dosa-dosanya, efek dari perbuatan dosanya. Yudha'af lahul adzabu. Kalau tidak tobat, terbawa sampai mati, dilipat gandakan siksanya. Ini ancaman. Wa yakhlud. Dan kalau terbawa sampai mati tidak sempat tobat, orang ini akan kekal fihi, di dalam siksa, muhana, dalam keadaan hina. Kata Ibnu Taimiyah itu dalam Majmu' Fatawa, tidak pernah ada dalam ayat, kecuali hanya dalam ayat ini saja, dosa-dosa besar disebutkan secara berurutan kecuali dalam ayat ini. Dosa syirik, membunuh, zina. Yang kita bahas ini, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Ya. Sekarang pembunuhan itu ada dua. Ya. Ada pembunuhan itu yang qatlul amdi, yang memang direncanakan sengaja. Ada juga qatlu ghairu amadin, ghairul amad, ya, tidak disengaja. Nah, sekarang yang ringan dulu, yang tidak disengaja. Coba kita lihat ya. Ada 3 hukum di situ. Dilihat pada surat An-Nisa. Surat An-Nisa surat ke berapa? Ke 1 Kok nggak ada yang membantah? Benar berarti? Alhamdulillah enggak ngantuk gitu. Keempat ya. Ayat 92 93. Nah, kita bahas 92-nya dulu ya. Hati-hati ya, darah itu mahal dalam Islam. Makanya sampai Nabi menyebutkan penyebabnya ya. Marah itu fitrah. Apalagi laki-laki, sampai tua pun ya, sifat asli laki-laki itu marah itu selalu ada. Cuma mengekspresikannya berbeda-beda ya. Ada yang bisa menahannya, ada yang tidak bisa. Ya. Ustaz, alus ya mah teu bisa ama, enggak, salah bahasa itu tuh. Memang cara marahnya begitu. Dia bisa
mengendalikan amarahnya. Berarti dia orang mukmin, orang yang bertakwa. Sebagaimana dalam surat Ali Imran, ya, surat ketiga ayat 134, Allah menjelaskan tentang sifat orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Nah, ayat 133 dijelaskan oleh ayat 134-nya surat Ali Imran. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra wal kadhimin al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ya. Orang yang bisa menahan amarah, berarti setiap orang punya amarah, itu fitrah, ya. Cuma ada yang bisa mengendalikan, ada yang tidak. Orang yang bisa menahan amarahnya, kemudian mudah memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah suka dengan orang-orang yang berbuat baik. Ya. Makanya kata Nabi, la tagdob, la tagdob, la tagdob. Ya. Jangan marah, jangan marah, jangan marah, sampai diulang-ulang. Ya. Karena efek dari marah kalau tidak terkendali itu sudah mainnya nyawa dan menghilangkan nyawa. Gitu. Jamaah rahimakumullah, sehingga bersyukurlah bagi orang yang bisa mengendalikan amarahnya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan laisa syadidu bis-sara'ah walakinna syadida may yamliku nafsahu indal ghadab, disebutkan. Bukanlah orang yang pintar bergulat, bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang pintar bergulat, tidak, ya. Seperti Habib Nurmagomedov, kemudian Islam Makassar, ya, muridnya. Orang-orang Dagestan biasa dari kecil hidupnya berat. Jadi pakai sambo, main bawah, gulat, ya. Bagus, karena pada hakikatnya mau kungfu, mau wusu, mau karate, mau silat. Kalau diresapi, guru-guru awalnya itu mengatakan kamu belajar silat, belajar kungfu itu dalam rangka supaya bisa mengendalikan amarah, ya. Makanya kalau saya dulu sparring, Pak, seminggu sekali sparring itu, paling suka kalau menghadapi orang yang mudah terpancing amarahnya. Nah, itu paling mudah, mengalahkannya paling mudah, ya. Karena orang itu kalau sudah marah, dalam kaidah, bukan kaidah, ya, dalam kata-kata bahasa Arab itu dikatakan awwalul ghadabi jununun wa akhiruhu nadamun, ya. Orang yang pertama kali dia marah, dia sedang menikmati kegilaannya, disebut orang gila marah itu. Karena orang marah itu kan tidak terkendali emosinya. Dia, makanya dalam ilmu psikologi kalau ada orang marah, ya, biarkan saja dia ceramah sendiri. Nanti juga diam sendiri, gitu, ya. Nah, wa akhiruhu nadamun, nanti ujung-ujungnya dia menyesal. Nanya saya teh kitu-kitu emang amek, gitu. Nah, jamaah rahimakumullah, laisa sadidu bisara'ah, bukan kata Nabi, bukan dikatakan orang yang kuat adalah orang yang pintar bergulat, tidak. Walakinna syadid may yamliku nafsahu indal ghadab. Tapi orang yang kuat itulah orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan amarahnya ketika peluang marah itu ada, ya. Makanya ketika marah duduklah, itu bisa mengurangi emosional seseorang. Duduk itu dalam Islam. Kalau duduk masih marah, segeralah berwudu. Karena air wudu itu bisa mematikan api kemarahan. Sebagaimana kalau ada api kemudian kena air dia bisa mati. Kalau masih juga segeralah sholat 2 rakaat, ya. Apakah ada orang lagi sholat 2 rakaat, lagi sholat kemudian marah-marah? Ya, enggak ada itu. Kecuali orang gila, ya. Menghadap Allah marah-marah enggak ada. Pasti satu suara kalau itu berjamaah, ya. Nah, itu dalam Islam. Makanya terjadinya pembunuhan itu diawali karena asbabnya adanya marah itu sendiri, ya. Taib, tadi sampai ayat berapa suruh buka? 92 An-Nisa, ya. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'a. Perhatikan. Dan tidaklah keadaan bagi orang mukmin, ya, wa ma kana lil mu'minin, dan tidaklah bagi orang mukmin
untuk ayaktula membunuh mukminan seorang mukmin. Tidak boleh itu. Orang mukmin membunuh orang mukmin itu haram illa khoto'a, kecuali karena salah ya. Tadi qatlu ghairu amadin, qatlu ghairi amadin. Pembunuhan tanpa sengaja ya, tanpa sengaja. Misalkan gini ya, di sini siapa ya? Pak Dimas misalkan. Ahi antum siapa namanya? Mas Mukal Karim ya akhi. Rizki. Wa anta janibah Hadi. Rizki sama Hadi ya. Misalkan wah, ini lagi main panah, belajar panah ya. Rizki sama Hadi ya. Hadi misalkan lagi naik sepeda ke sana ya. Rizki main panah ya. Enggak sengaja karena kemudian karena belum ahli ya, kemudian qadarullah terpleset, lupa mungkin doa. Harusnya kan Bismillahi Allahul Haq, sunnahnya kan begitu ya. Nah, sebagaimana Habib Qori mengajarkan Bismillahi Allahul Haq, dia lupa ketika melepaskan, wah tingali atuh saya macam 2, 3, pas ketiga nah kaluhur udah capek beres. Ternyata Pak RT-nya bilang, ini ada orang yang meninggal kena arrow. Pas dilihat ternyata Hadi ya. Dilihat arrow-nya ada tulisan arrow milik Rizki, oh sudah ya. Nah, itu namanya pembunuhan tanpa disengaja. Nah, dalam Islam ya, tanpa sengaja itu tetap ya, harga darah itu sangat dihargai. Nah, lihat ayat selanjutnya. Waman qatala mu'minan khoto'a, maka siapa saja orang yang membunuh orang mukmin dengan tanpa disengaja karena salah tadi ya, tidak direncanakan. 1, fatahriru raqabatin mu'minatin ya. Maka hukumannya orang yang membunuh orang mukmin dari keluarga mukmin ya, maka dia harus membebaskan seorang budak perempuan. Yang kedua, wadiyatun musallamatun ila ahlih, dan harus membayar diat denda kepada keluarganya ya, kepada keluarga orang yang terbunuh. Illa ayyasaddaqu, kecuali kalau keluarganya mensedekahkannya. Enggak usah, biarkan aja ya sudah. Berarti tidak usah bayar diat ya. Tapi tetap membebaskan, harus membebaskan seorang wanita, seorang budak perempuan atau hamba sahaya yang perempuan ya. Itu yang pertama. Jadi kalau ada orang mukmin dari keluarga mukmin terbunuh tanpa sengaja, maka yang membunuhnya tadi tanpa sengaja dia harus membebaskan seorang wanita, budak wanita ya. Kemudian yang kedua harus bayar diat ya. Diatnya berapa coba ya, dalam hadis itu 100 ekor unta. Loh, unta sekarang berapa? Tanya Pak Erwin itu ya. Berapa Pak Erwin unta sekarang? Untanya yang merah ke kuning-kuningan. Misalkan 40 juta satu ekornya. Berarti 40 kali 100 berapa Pak Erwin ya? 4 miliar ya. Kemudian kalau tidak punya boleh 200 ekor lembu. Tapi sama saja. Kalau nggak punya boleh juga 2000 ekor kambing. Kalau nggak punya gantinya adalah 1000 gram emas. Kalau tidak punya gantilah 12.000 perak ya, 12.000 perak. Kalau perak dengan emas kan lain ya. Dinar dengan dirham. Berarti mahal itu harganya ya. Kata keluarganya, moal bogaan duit eta macam ngabunuhkeun bae da teu sengaja, lain direncanakeun. Wiosna sodakohkeun we. Dia berarti cuma bayar denda dari hukumannya, yaitu membebaskan seorang budak perempuan saja. Itu yang pertama. Yang kedua ya. Fa in kana min qaumin aduwwil lakum wa huwa mu'minun. Nah, ada yang kedua. Dalam Islam itu ternyata ditemukan dalam kehidupan ada yang terbunuh. Yang terbunuhnya orang mukmin, tapi keluarganya itu adalah orang kafir. Misalkan bisa kafir mu'ahad ataupun kafir dhimmi. Berbeda kan? Kalau kafir dhimmi itu orang kafir yang hidup di bawah penguasa Islam, kekuasaan Islam, kemudian mereka bayar jizyah, bayar upeti setiap tahunnya kepada negara
Islam. Nah, dia punya perlindungan keamanan. Nah, atau kafir muahad. Kafir muahad itu ada kafir yang ada perjanjian dengan negara kekhilafahan Islam, pemimpin Islam. Misalkan ini negara Islam, pemimpin Islam, nah, tidak punya seorang dosen ahli nuklir misalkan. Adanya orang di negara kafir. Nah, antar negara Islam dengan negara kafir itu ada MOU, dikirimlah dosen ahli nuklir, ya. Kerja jadi dosen di sini. Maka rumahnya, hartanya, anaknya, jiwa raganya harus dilindungi, ya, harus dilindungi. Sampai Nabi mengatakan man sabba dhimmiyan au muahadan, ya, siapa saja orang Islam yang menyakiti, apalagi sampai memukulnya, membunuhnya, menyakiti saja, ya, mencederai siapa? Orang kafir yang ada MOU kerja dengan pemerintahan Islam, kemudian ada rakyat orang Islam mengganggunya, ya, maka lam yarih raihatal jannah. Orang Islam yang mengganggu orang kafir yang ada perjanjian dengan pemerintahan Islam, nah, orang Islam ini dia tidak akan pernah mencium baunya surga. Wa inna rihaha latujadu fi sab'ina khonadik fi kulli khandakin bainas sama'i wal ar. Padahal sungguh baunya atau wanginya surga itu bisa tercium sampai 70 parit. Satu parit itu jauhnya antara langit dan bumi. Nah, orang yang menyakiti orang kafir yang ada MOU dengan pemerintahan Islam, nah, maka orang ini yang menyakitinya dia tidak akan pernah mencium wanginya surga. Nah, begitu. Ada orang mukmin tapi keluarganya kafir, bisa kafir dhimmi atau kafir muahad. Nah, bagaimana hukuman bagi orang yang membunuhnya tapi tanpa sengaja tadi, ya? Cuma yang dibunuhnya orang mukmin tapi dia keluarganya kafir, ya. Fatahriru raqabatin mu'minah, maka dia tetap harus membebaskan seorang budak perempuan. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahlih, ya. Maka wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq fadiyatun musallamatun ila ahli. Nah, kalau orang mukmin, misalkan yang orang mukmin ini dari keluarga kafir, ya, dia hanya membebaskan seorang budak perempuan saja, tidak membayar diat, ya. Wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq fadiyatun musallamatun ila ahli. Tapi kalau yang terbunuh ini, ya, adalah kaum orang kafir, ya, kaum yang ada hubungan perjanjian dengan pemerintahan Islam, dia hanya membayar diat saja. Wa tahriru raqabatin mu'minah. Jadi ada 3 hukum, ya. Ada 3 hukum. Coba saya tulis biar lebih jelas. Satu, ada orang mukmin, ya, keluarganya mukmin. Yang kedua, orang mukmin tapi keluarganya kafir. Yang ketiga, ini kafirnya kafir, harus diperjelas, ya. Kalau ini mukmin, keluarganya mukmin. Kalau yang kedua ini, nah, ini orang mukmin, ya, tapi yang dibunuhnya ini, tapi keluarganya kafir harbi, ya, kafir harbi. Kafir harbi. Nah, kalau yang ketiga ini, ya, baru bisa mudah dipahami kalau dicatat. Mukmin yang terbunuhnya tapi keluarganya kafir muahad, ya. Muahad itu ada perjanjian tadi, bisa kafir dhimmi. Dia lebih memilih hidup di bawah pemerintahan Islam tapi bayar jizyah, bayar upeti. Ada kafir muahad, ya, kafir
mu'ahad. Nah, kafir mu'ahad inilah adalah orang kafir yang diminta oleh pemerintahan Islam untuk kerja di pemerintahan Islam. Jadi dia kerja, dapat perlindungan dua-duanya. Kalau ini bayar upeti, kalau ini nggak bayar upeti karena dibutuhkan oleh pemerintahan Islam. Ya, justru malah dibayar, ya, keringatnya dibayar, keluarganya dilindungi dan sebagainya. Itulah Islam. Karena Islam itu berdasarkan surat 5 ayat 1 sangat menjaga yang namanya MOU. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, hatta kepada orang kafir. Makanya sepanjang sejarah banyak sekali orang kafir itu lebih memilih hidup di bawah pemerintahan Islam meskipun mereka tidak masuk Islam karena keadilannya. Dan bahkan juga ya banyak dalam sejarah mereka masuk Islam dengan kesadarannya sendiri karena melihat akhlak orang Islam. Ya. Sedangkan jihad dengan senjata itu jurus terakhir, ya, karena di sana juga ada kafir harbi. Nah, kalau ada orang mukmin, nah ini ya, orang mukmin membunuh orang mukmin dibunuh, keluarganya mukmin. Ini membebaskan budak perempuan, ya, dengan bayar diat. Nah, ingat mahal loh diatnya ya. Kemudian yang kedua, orang mukmin terbunuh tapi keluarganya kafir harbi, kafir yang menyerang umat Islam. Nah, ini hanya bayar membebaskan budak saja. Budak perempuan bebaskan, tapi tidak bayar diat. Nah, kalau yang ini statusnya sama dengan yang ini. Nah, karena apa? Yang dibunuhnya orang mukmin tapi keluarganya orang kafir yang mu'ahad tadi, yang ada ikatan perjanjian dengan pemerintahan Islam. Jadi orang kafir yang taat kepada pemerintahan Islam. Nah, itu. Kalau perbudakan tidak ada, misalkan ya, seperti kondisi sekarang kan perbudakan tidak ada ya. Karena perbudakan itu ada ketika adanya peperangan. Sekarang tidak ada perbudakan. Nah, maka ketika bayar diat ya, perbudakan tidak ada, lihat ya kalimat selanjutnya. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Saya ndak punya itu ya. Sudahlah gantinya yang kedua. Ya, yaitu kalau kalian tidak mendapatkannya maka cukuplah gantinya yaitu saum 2 bulan berturut-turut. Taubatan minallahi, sebagai taubat dari Allah ya. Maksudnya taubat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah itu zat yang maha luas ilmunya dan juga maha bijaksana. Itu kalau tidak disengaja. Harus siap berarti akhir rezeki bayar ke keluarganya. Ya, akhir hadi itu ya. Kalau enggak ya berarti antum harus saum 2 bulan berturut-turut. Nah, itu pun kalau tidak disengaja. Makanya kalau main pedang, main batu ya, harus hati-hati, jangan sembarang. Nah, sekarang kaitan dengan pembahasan innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat, ayat 10 dari surat Al-Buruj. Ini memang direncanakan ya, disengaja direncanakan, sudah jelas ya. Tidaklah mereka itu membunuh, mengintimidasi kecuali karena mereka beriman. Kan ayat sebelumnya pada ayat 8 ya, sudah jelas. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Karena Tuhannya berbeda, ideologinya tidak sama, dan raja itu orang kafir kemudian punya kedudukan. Makanya dengan sewenang-wenang membuat satu aturan. Siapapun yang tidak mengakui ketuhanannya dirinya sebagai raja, sebagai Tuhannya, maka dia kalau nggak diusir, dibunuh atau dipenjara. Nah, si gulam inilah ternyata mereka gulam, kemudian rahib dan juga seluruh rakyatnya, ya, termasuk ajudannya itu dieksekusi, dimasukkan ke dalam parit yang penuh dengan api, ya, kayu bakar api. Nah, ini namanya direncanakan. Dilihat ayat 93-nya. Nah, ini direncanakan, Masya Allah.
Waman dan siapa saja yaktul orang yang membunuh siapa? Mukminan orang mukmin muta'ammidan, direncanakan. Ya, memang sudah direncanakan, diincar, direncanakan. Fajazauhu, maka balasannya bagi orang yang membunuh orang mukmin dengan direncanakan, disengaja, tidak ada lagi pilihan yang lain. Jahannama adalah jahanam. Khalidan fiha, dia kekal di dalam jahanam. Itu kalau tidak taubat, ya, terbawa sampai mati, ya. Wa ghadiballahu alaihi, yang kedua ancamannya, Allah akan marah murka kepada orang itu. 3, wala'anahu, dan Allah melaknatnya. Ingat, ya, Allah suka membuat dan menetapkan. Membuat dan menetapkan dua kalimat yang selalu berseberangan. Kalau ada hak, ada al-batil. Nah, di situ dilihat ada kalimat wala'anahu, ya. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam. 1, ancamannya jahannam. Kemudian yang kedua, wa ghadiballahu alaihi. Ghadiballah, marah. Kemudian la'anahu, Allah melaknatnya. Dilihat, lawan dari laknat, la'anahu, ada laknat, laknatun, itu lawannya adalah rahmatun. Makanya dalam hadis, orang yang tarojul, ya, orang yang aslinya dia perempuan tapi bergaya hidup seperti laki-laki, ya. Kemudian sebaliknya, ya, seperti sekarang sampai ada nikah sesama jenis, ya, LGBT. Itu kalimatnya Allah melaknat orang seperti itu. Kenapa? Karena kalau orang sudah dilaknat berarti diangkat oleh Allah rahmatnya. Ya, kalau orang sudah diangkat oleh Allah rahmatnya, terus mau kemana lagi cari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala? Allah, kalau orang sudah tidak punya kasih sayang, ya sudah, laknat dalam dirinya itu, ngeri. Ya. Itu selalu berlawanan. Kalau dicabut al-haq berarti yang ada batil. Kalau Allah melaknatnya berarti rahmat Allah dicabut. Nah, Allah melaknatnya. Kemudian yang keempat, wala'anahu, lanjutnya, wa'addalahu adzaban, ya, adzaban alima, azima, ya. Wa'addalahum adzaban azima. 1 ancamannya, 2, 3, 4. Ancaman lebih banyak lagi, itu menunjukkan dahsyatnya dan besarnya dosa membunuh. Makanya tadi, ya, dalam surat Al-Furqan dikatakan, ya, poin kedua setelah dosa besar terbesar menyekutukan Allah adalah membunuh, ya, membunuh. Padahal Allah datangkan syariat Islam di tengah-tengah kehidupan manusia itu untuk menjaga 5 hal. 1 disebut dengan daruriyatul khams. 1 hifdzuddin, menjaga agama. Jadi Islam hadir itu untuk menjaga agama supaya orang itu tidak tersesat, tidak keliru dalam mencari jalan hidup. Ya, dijaga agama itu supaya tidak ada distorsi, penyimpangan, ya. Yang kedua, Islam Allah hadirkan hifdzun nasl, untuk menjaga keturunan. Makanya zina itu diharamkan karena akan merusak nasab, ya, merusak keturunan, ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sangat menjaga. Sekarang poliandri diharamkan, poligami dibolehkan. Kalau poligami jelas lahir anak, ya, tinu ieu saha bapa mana itu, ya, bapak di mana tuh, itu bapak di, jelas. Coba kalau poliandri, ya, perempuan 1 didatangi oleh 10 laki-laki. Pas lahir, mama, si bapak mana? Duka tuh apa? Rusak nasabnya. Ya, ya, sampai situ nggak usah panjang-panjang bahasa. Kita ketiga, Islam itu Allah hadirkan hifdzul akal, ya, untuk menjaga
akal. Maka Allah haramkan yang namanya khomer, putau dan sebagainya, ya, yang sekarang banyak jenisnya itu diharamkan. Karena kalau diminum pasti merusak akal. Padahal akal ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dijaga dalam Islam ini, akal ini, ya. Kemudian yang keempat, Islam itu datang untuk menjaga hifdzun nafs, ya, untuk menjaga jiwa raga ini, ya. Makanya diharamkan membunuh, ya. Membunuh itu diharamkan. Bahkan hancurnya dunia ini jauh lebih baik, ya, dibandingkan tertumpahnya darah seorang mukmin, ya. Kemudian yang terakhir, Islam itu datang, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan manusia adalah hifdzul ard, untuk menjaga kehormatan, ya, menjaga kehormatan. Makanya ada adab dalam mensikapi seluruh manusia, karena kehormatan itu sangat dijaga dalam Islam. Dilihat di situ ancamannya ngeri sekali. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha, kekal. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa adalahu adzaban 'azima. Jamaah rahimakumullah, kalau kisah dalam ayat ini jelas, ya, itu direncanakan, ya, dan terbawa sampai mati, tidak sempat untuk taubat, maka jelas mereka kekal di dalam neraka jahanam. Inna jahannama kanat mirsada. Untuk siapa itu? Litoghina ma'aba. Toghin itu dari togo yat'ugu, orang yang melampaui batas. Litoghina ma'aba labithina fiha ahqoba. Mereka orang-orang yang melampaui batas sikapnya, sampai seperti itu ekstrimnya, zalimnya, sampai membunuh rakyatnya sendiri karena tidak menuhankan dirinya. Maka mereka labithina fiha ahqoba, mereka bertempat tinggal di dalam jahanam ahqoba. Ahqoba itu tidak terbatas jumlahnya, berhukub-hukub, ya, tak terhitung, ya, ahqoba. La yaduquna fiha bardaw wala syaraba. Mereka di dalam neraka jahanam itu selamanya. Di situ pakai continuous tense fil mudhari. La yaduqu, dari dzaqa yaduqu. Mereka ini selamanya dalam neraka jahanam, tidak merasakan di dalam neraka jahanam apa, ya. La yaduquna fiha barda, rasa dingin, wala syaraba, dan mereka selamanya tidak pernah merasakan minuman illa, kecuali hamimau wa ghassaqo, kecuali hamiman, ya, air yang sangat panas sekali. Ghassaq itu muntinah, ya, yaitu nanah yang sudah menganga berbau busuk, itu minumannya. Illa hamimau wa ghassaqo. Kenapa itu terjadi? La yaduquna fiha barda wala saraba illa hamimau wa ghassaqo. Terus jazaa'u wifaqo, itulah balasan yang setimpal, wifaqo. Lanjutkan, jazaa'u wifaqo. Innahum, kenapa alasannya? Innahum kanu. Nah, sesungguhnya mereka, kanu ini fil madi. Sesungguhnya mereka kanu sebelumnya, maksudnya dulu ketika di dunia, ya. Innahum kanu la yarjuna hisaba. Selama hidupnya di dunia mereka tidak mengharapkan adanya hari hisab, hari perhitungan. Mereka tidak yakin adanya hari kiamat, ya. Sehingga menjadi-jadi dalam berbuat dosa. La yarjuna fiha hisaba, ya. Kemudian wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba. Kemudian mereka mendustakan ayat-ayat kami. Bagaimana kualitas mendustakannya? Di situ ada maf'ul mutlak. Kidzaba, benar-benar mendustakannya, serius gitu, direncanakan mendustakannya, ya. Kemudian setelah itu apa? Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba wa kulla syai'in ahsainahu kitaba. Wa kulla syai'in, dan pada setiap sesuatu, ahsainahu, kami perincikan. Di mana? Kitab, dalam sebuah kitab di Lauh Mahfudz, semua catatannya ada. Kemudian setelah itu apalagi kalimatnya?
Fadzuqu, nah ini menarik sekali. Fadzuqu, maka rasakanlah oleh kalian. Falan nazidakum illa adzaba. Rasakanlah oleh kalian. Lan di situ bukan la, ya. Kalau la itu tidak, tapi kalau lan itu penekanan maknanya lebih. Sama sekali kami, kata Allah, selamanya tidak akan menambahkan kepada kalian illa adzaba, kecuali kualitas siksaannya. Jadi setiap hari itu dalam hadis, setiap hari itu bertambah siksaan itu. Padahal sudah panasnya luar biasa, bertambah. Falan nazidakum illa adzaba. Taib ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Itu saja sementara yang dapat kita pelajari. Kita kalau melihat ada orang yang telenges seperti itu, dolimnya luar biasa, segeralah kita bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Itu baik orang yang terkena musibah fisik ataupun musibah psikis, ya. Orang yang dolim itu kan psikis itu. Nah, sekarang sudah banyak orang-orang yang punya penyakit seperti itu, psikopat, sosiopat, ada juga NPD, ya, narcissistic personality disorder, ya. Sekarang begitu. Lagi ngumpul-ngumpul, ya, oh iya, itu juga penyakit, ya. Cuma itu sariawan ringan saja, ya. Nah, oh iya, ya. Nah, itu juga penyakit. Sekarang banyak penyakit akhir zaman tuh banyak, ya. Makanya orang yang sudah dikasih tahu bapak ini zalim, dia tidak merasa zalim. Ada bahasa yang lebih genes lagi gitu. Kenapa bapak ini mendolimi rakyat? Ya sesekali tidak apa-apa saya mendolimi, gitu ya. Sudah kagok saya begini, ya sudah. Itu mengakui kedolimannya, tapi sudah kagok begini. Itu juga penyakit, ya. Nas'alullahal afiyah. Jangan kita merendahkannya, tapi kita berdoa kepada Allah. Segala puji hanya milik Allah yang telah menyelamatkanku dari musibah yang Allah timpakan kepadamu. Musibah fisik ataupun psikis. Wa faddalani ala katsirin man khalaqa tafdila. Dan segala puji juga hanya milik Allah yang telah memberikan keutamaan kepadaku di atas keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada kebanyakan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.